Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua. Kali ini kita akan menceritakan novel baru yang berjudul Suami yang Diremehkan. Pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya. Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri mengerutkan kening, dia berbalik dan berbicara dengan Vino. Manajer Vino, saya akan kembali ke Departemen Operasi setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya di Departemen Humas. Melihat punggung Putri, Risti menginjak kakinya dengan marah. Dia mengabaikanku, dia benar-benar mengabaikanku. Kenapa dia begitu sombong? Manajer Vino memelototi Risti, jangan membuat masalah setiap hari. Jika kamu terus mengacau, orang berikutnya yang akan pergi adalah kamu. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Selama kamu bisa lebih baik darinya, kamu akan memenuhi syarat untuk terlihat menarik. Risti memelototi punggung Putri yang mundur, mengertakkan gigi karena kebencian kakak sepupu. Aku tahu. Ketika Putri kembali ke kantor Departemen Operasi, dia mendengar rekan-rekannya di departemen yang sama mendiskusikan tentang CEO baru. Semua orang mulai melontarkan omong kosong, seolah-olah mereka sangat mengenal CEO baru ini. Ketika rekannya Rena melihat Putri, dia buru-buru datang. Putri, kamu beruntung bisa berdiri di sisi CEO dan bekerja secepat mungkin. Putri tersenyum ringan, semuanya bekerja. Aku tidak peduli di sisi mana aku tinggal. Jika menurutmu bekerja di CEO itu baik, di masa depan ketika kamu menghadapi hal-hal seperti hari ini, manajer akan mengirimkanmu. Rena dengan cepat melambaikan tangannya. Meskipun CEO baru kita sangat tampan, tapi mata dan aura itu bukanlah sesuatu yang berani didekati oleh udang kecil seperti kita. CEO baru akan datang nanti untuk melakukan pemeriksaan rutin. Kalian semua, kembali ke posisi kalian dan bekerja dengan serius. Manajer Departemen Operasi, Priscilia masuk ke kantor dan menginstruksikan orang-orang di bawahnya. CEO baru akan datang untuk memeriksa. Mendengar berita ini, Putri tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur, hatinya menegang sampai ke tenggorokannya. Dia masih membutuhkan waktu untuk mencerna fakta bahwa suami barunya, Randy Sanjaya, adalah CEO baru perusahaan dan belum siap untuk menghadapinya. Rekan-rekan lainnya semuanya telah kembali ke tempat duduk mereka, tetapi hanya Putri yang masih berdiri di sana, tercengang. Dia memandang Putri, "Putri, apalagi yang kamu inginkan?" "Saya baik-baik saja." Putri kembali ke dunia nyata dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Dia segera kembali ke komputernya untuk memeriksa informasi pelanggannya. Tidak lama kemudian, lift terbuka dan Randy Sanjaya sekali lagi muncul di depan Putri di bawah pengawalan sekelompok orang. Tapi untungnya, Randy hanya menyapa staf departemen, dan setelah mendengar laporan sederhana Priscilia, dia memimpin sekelompok orang pergi. Setelah Randy pergi, Departemen Operasi menjadi gaduh lagi. Bahkan Priscilia yang biasanya tenang tidak bisa menahan gosip dengan semua orang. Semua orang membicarakan apakah CEO yang sangat tampan ini belum menikah atau sudah menikah. Putri mendengarkan diskusi mereka dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berpikir bahwa jika sekelompok orang ini mengetahui bahwa akta nikah CEO tertulis namanya, apakah dia akan dikuliti hidup-hidup oleh kelompok wanita ini? Waktu kerja hari itu, di bawah tekanan dan ketakutan akan situasi, akhirnya berlalu. Setelah rekan-rekannya pergi, Putri selesai membereskan. Sekarang pekerjaan di siang hari sudah selesai, mentalitas seperti apa yang harus dia hadapi bersama Randy di malam hari? Putri benar-benar tidak tahu, dan bahkan tidak tahu apakah dia harus kembali ke rumahnya dengan Randy atau tidak. Setelah keluar dari perusahaan, Putri biasanya berbelok ke kanan di pintu masuk bus dari Taman Teknologi Kereta Bawah Tanah. Setelah berjalan sebentar, dia ingat bahwa dia tinggal bersama suami barunya. Apartemen Randy tidak jauh dari area Taman Teknologi. Bus itu hanya memiliki 3 halte, dan setelah berjalan sekitar setengah jam, mereka akan tiba. Putri melihat waktu, sekarang baru pukul 5, dan dia belum memutuskan bagaimana menghadapi Randy. Dia memutuskan untuk berjalan pulang. Di perjalanan dia terus memikirkan tentang mereka berdua. Kembali ke distrik kecil di bawah,
Putri memutuskan untuk membeli beberapa sayuran dan daging dari supermarket segar yang terletak di samping. Tidak peduli seberapa besar masalahnya, mengisi perut adalah yang terpenting. Dia tidak tahu apa yang disukai Randy untuk makan. Dia mengeluarkan teleponnya untuk menanyakannya, tetapi karena khawatir tidak akan dapat mengangkat telepon dengan mudah, dia meletakkan teleponnya kembali ke tempatnya. Setelah memilih bahan, dia membawanya pulang. Dia masih agak jauh dari lift ketika Putri melihat sosok yang tidak dikenal namun akrab. Dia berdiri tegak dengan wajah menuju lift, mengenakan setelan abu-abu muda yang membuatnya tampak sangat menawan. Randy berdiri tegak lurus. Sosoknya memiliki rasio yang sangat baik. Dari jauh, dia tampak seperti pemandangan yang indah. Putri masih tidak bisa mengerti, pria yang luar biasa, dan bahkan CEO dari sebuah perusahaan besar. Bagaimana mereka bisa bertemu satu sama lain? Kamu kembali. Putri berjalan mendekat dan menyapanya dengan cara yang paling normal. Iya, Randy menoleh untuk menatapnya, tetapi dia tidak melihat ekspresi berbeda di wajahnya. Randy balas tersenyum tipis, dan berdiri kokoh di sisinya. Dia hanya meliriknya sekali dan merasa pria ini sepertinya berbeda hari ini. Dia tidak bisa mengingat dengan tepat apa yang berbeda. Dari sudut matanya, dia melirik ke dalam. Ternyata dia mengenakan kacamata berbingkai emas hari ini. Dia tampak jauh lebih stabil dan pendiam. Putri menghela nafas dalam hati. Pria ini hanya berbicara beberapa kata selama pertemuan kedua mereka. Dia ingin mengambil inisiatif dan membangun hubungan yang lebih dekat di antara mereka berdua. Tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Sekarang dia tahu identitasnya yang mengejutkan. Putri tidak tahu bagaimana dia harus mendekati Randy. Saat dia berpikir, Randy tiba-tiba mengulurkan tangan ke arahnya. Putri secara naluri mundur sedikit, membuka jarak antara dia dan Randy. Serahkan padaku. Dia mengambil tas di tangannya tanpa peduli di sekitar. Putri merasa wajahnya menjadi panas. Dia hanya ingin membantunya membawa tas, tetapi kemana imajinasinya telah pergi. Melihat ke bawah ke telapak tangan kuat Randy yang memegang sekantong besar barang, seolah-olah mudah baginya untuk menerbangkan semua debu. Putri optimis. Bahkan jika tidak ada cinta di antara mereka, bahkan jika dia adalah CEO perusahaan yang hebat, selama mereka berdua bekerja cukup keras untuk menjalin pernikahan ini, mereka masih akan bisa menjalani kehidupan yang baik. Keduanya memasuki lift, dan tak satu pun dari mereka berbicara selama elevator beroperasi. Sekembalinya ke rumah, Putri meletakkan barang-barang itu ke dapur dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku benar-benar tidak tahu cara memasak. Aku akan merepotkanmu malam ini." Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.